selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Iya, coba hari ini hari apa anak-anak Ibu? Hari Senin, Bu. Senin. Biasanya setiap hari Senin itu kita mengadakan apa anak-anak Ibu? Upacara, Bu. Upacara bendera. Ya, bagus sekali. Jadi untuk anak-anak Ibu duduk yang tertib. Ya, Bu Guru. Udah gitu coba dilepaskan semua topinya anak-anak Ibu supaya nggak kepanasan. Karena tadi kita sudah upacara kan, udah lelah dan letih. Semangat anak-anak Ibu. Semangat. Iya, Bu. Semangat. Tadi Ibu lihat kebersihan dan kerapian kelas sudah bersih dan anak-anak Ibu juga berpakaian dengan rapi dan bersih. Mungkin karena ini hari Senin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo anak Ibu, Hairil, pimpin dulu doanya nak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, makasih anak Ibu Hairil. Selanjutnya, sebelum kita pelajaran mulai, alangkah kita baiknya bernyanyi. Sebentar ya, buat dulu. Di sini yang menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Ibu suruh dulu ke depan. Anak Ibu yang cantik, Ramlah maju ke depan. Coba nak, Ya, Bu Guru. ajak teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan yang lain mengikuti. Ramlah ya nak ya. Ayo anak Ibu. Ya, Bu. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu Pancasila rakyat makmur sentosa pribadi ayo maju ayo maju Iya, beri tepuk tangan untuk anak Ibu Ramla. Makasih anak Ibu. Coba Ibu panggil namanya satu-satu ya nak ya. Roro, hadir Ibu. Airil, Hadir, Bu. Ramla, hadir Bu Guru. Sinta. Hadir Bu. Iya, hadir semua ya nak ya. Iya, Bu. Iya. Baik. Ibu coba lagi. Maaf Bu Indah, saya lupa merecord tadi Bu. Bila memang nggak. Iya dari tadi ini di grup dibilang apakah Bu Kuntum rekor ini apa tidak? Iya lupa saya Pak. Ini ada yang rekor dulu. Itu mau kita pakai sebentar. Ini yang teman siapa yang rekor ini dari awal? Pak Hairil ya? Pak Hairil ya yang rekor dari awal ini. Lupa Begini, saya Pak. Bu. Saya kan rekor Itu, secara Pak Hairil. keseluruhan. Apa? Takutnya kalau video dari saya nggak sempat terupload. Nah, Mami dapat sebentar malam. Lama proses uploadnya Pak. Kalau dari saya. Diulang Karena aja, durasinya Bu. lama. Ulang Pak Roro kembali. aja ya. Yang Pak Roro Kembali. record dari tadi atau baru ya? Saya lihat Pak Roro juga sementara merecord tadi. Sudah. Jadi agak terlambat sih tadi Bu. Oh, begitu ya. Ulang aja, Bu. Iya, Jadi Pak Roro sekarang saya kan minta record. bantuan ya Pak Roro. Bantu Boleh, record ya boleh. Pak Roro. Iya, diulang aja. Iya. Iya kalau jaringan. Ulang Ulang aja aja dulu. Bu. Mungkin 2 yang merecord takutnya nanti jaringannya lagi bermasalah. Iya, minta Iya, tolong ya kan. Pak Roro. Link Karena membantu saya ya. merekam secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Ibu.
Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, hari ini tadi hari apa Nana Ibu? Hari Senin, Ibu. Ya, hari Senin berarti setiap hari Senin kita upacara Bendera. bendera. Iya. Warna apa merah bendera kita, Nah Ibu? Merah Warna putih. merah putih, Bu. Iya, merah putih. Ayo, Ibu lihat. Coba lihat di sekelilingnya anak-anak Ibu. Apakah ada sampah? Kalau masih ada sampah berserakan, coba dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang ada di dalam kelas. Dan seterusnya coba dirapikan masing-masing. Iya, banyak ini. Dirapikan masing-masing tempat duduknya ya anak Ibu. Kacang ini, kacang. Ya. Selanjutnya kepada anak Ibu Hairil, tolong dulu dipimpin doanya Nak sebelum kita Baik. mulai pelajarannya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, makasih anak Ibu Hairil. Selanjutnya Ibu panggil namanya satu persatu ya Nak, Ibu. Ramla, Hadir Bu Guru. Tinta, Hadir Bu. Akbar Ali. Hadir, Bu. Iya, semua hadir anak Ibu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Anak Ibu Roro, Hadir, coba Ibu. dulu nyanyikan lagu Garuda Pancasila, maju ke depan, dipimpin teman-temannya dan yang lain mengikuti Roro ya anak Ibu. Iya, Ibu. Ayo Roro Iya, silakan ke Ibu. depan. Iya, Ibu. Ayo teman-teman, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. Iya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Aryo Proklamasi sejahtera untukmu. untukmu. Iya, Pancasila Pancasila dasar dasar negara, rakyat adil. sentosa di bangsa. Ayo maju, ayo maju. Ayo Ayo maju. Iya, beri tepuk tangan tuh Roro. Makasih anak Ibu Roro. Pak Ror. Lambat sekali menyanyi Roro. Iya, coba perhatikan. Di sini tema kita hari ini anak-anak Ibu, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtemanya merawat tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu, yang pertama itu langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Dan yang kedua itu cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah-kaidah yang tepat. Dan yang ketiga itu posisi bilangan caca pada garis bilangan. Yang keempat penjumlahan bilangan caca. Ibu lanjut aja ya Nak ya. Ya, Bu. Iya.
Coba kita perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Kira-kira ini gambar apa anak Ibu? Gambar Menyiram tanaman, Ibu. Bu Guru. Iya, menyiram tanaman. Tanaman apa yang disiram anak Ibu? Bunga-bunga Bu Bunga, Guru. Ah, Bunga-bunga, bunga-bunga. Ibu. Ada berapa orang yang ada di dalam gambar? Ada 6 Ada orang. Bu. 6, Ibu. Ada 6. Jadi ada yang perempuan dan ada yang laki-laki anak Ibu. Iya Bu. Iya. Ya, Bu. Selanjutnya kita perhatikan video ya anak-anak Ibu. Iya Bu. Anak-anak, bacalah teks di bawah ini ya. Siti sangat senang dengan bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti lalu pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, ia menemukan buku yang diberikan tentang cara menanam melati di dalam pot. Anak-anak, ini adalah perawatan tanaman melati yang Siti baca. Kurang kedengaran Ibu. Atau pecahan benih susun di dasar pot. Langkah kedua, campurkan pasir, tanah, dan juga pupuk kandang. Nah, masing-masing dengan bagian yang sama ya. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Berikutnya, masukkan melatinya ya. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Lalu, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh ya anak-anak. Lalu siram tanaman dengan air secukupnya. Jangan lupa bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Lalu letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itulah petunjuk perawatan melati yang sudah Siti baca. Iya, udah diperhatikan tadi anak-anak Ibu cara merawat tanaman. Sudah Bu Guru. Ya, sekarang Ibu mau membagi kelompok dulu. Kelompoknya udah dibagi kan anak-anak Ibu? Nah, di sini Sudah, kelompok Bu. Matahari, Jenny, Lani, dan Sinta. Kelompok Pelangi, Roro, Musdaniar, dan juga Akbar. Kelompok Bulan, ada Nurabadi, ada anak Ibu Ramla, dan kelompok Bintang, Akbar, dan juga Hairil. Selanjutnya, di sini udah Ibu buat lembar kerja siswanya. Anak-anak Ibu silahkan mengerjakannya. Ya Bu Guru. Iya, ini adalah LKPD Bahasa Indonesia. Bisa dibaca anak Ibu? Bisa, Bu. Iya, coba dikerjakan dulu yang ini. Ada 8. Caranya mencentang jawaban yang benar. Siap? Sudah siap anak-anak Ibu? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Selanjutnya, mari kita simak video kembali ya. Iya Bu. Siti dan teman-temannya akan memperpanjang pohon sirih. Sebelum memukul pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sebuah garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0 ya. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2,
seharusnya. Nah, sekarang tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Pada garis bilangan ini terdapat kata sirih, yaitu S, I, R, I, H. Nah, huruf-huruf tersebut coba kalian ganti dengan angka-angka yang seharusnya menempati garis bilangan berikut ini. Yang pertama adalah huruf S. Huruf S ini letaknya setelah angka 0, berarti S menempati nilai 1 ya. Kita tuliskan 1 di sini. Selanjutnya, yang pertama, huruf I ini terletak di antara angka 2 dan angka 4. Nah, huruf I berarti menempati angka 3. Kita tuliskan angka 3 di sini ya. Selanjutnya, huruf R. Huruf R ini terletak di antara angka 4 dan angka 6. Jadi, huruf R ini menempati angka 5 ya, anak-anak. Kita tuliskan 5 di sini. Selanjutnya, huruf I yang kedua. Ini terletak sebelum angka 9. Berarti yang kedua ini menempati nilai 8. Kita tuliskan angka 8 di sini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir huruf H. H di sini letaknya setelah angka 9. Nah, itu artinya huruf H ini menempati angka 10. Kita tulis angka 10 di sini. Nah, itulah angka yang seharusnya menempati garis bilangan ya, anak-anak. Iya. Dari gambar tadi yang Ibu paparkan sama kalian, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja untuk anak-anak Ibu. Iya. Kerjanya ini, jadi setiap kelompok yang tadi Ibu panggilkan, dari kelompok matahari, perwakilan ini diambil nak, kelompok pelangi, kelompok bulan, Iya, Bu. kelompok bintang. Ayo silakan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Coba anak Ibu Roro, jangan berkeliaran ke sana kemari. Harus tetap di posisi ataupun di kelompoknya masing-masing. Iya Ibu, iya Ibu. Iya. Ibu lihat ini kurang semangat anak-anak Ibu ini. Bagaimana kalau kita tepuk dulu? Tepuk semangat, tetapi Iya, Bu. tepuknya kalau nanti Ibu bilang tepuk 1 jari, berarti 1 aja jarinya. Tepuk Iya, Bu. 2 jari. Bisa anak Ibu? Bisa, Bu. Iya. Ayo Sampai berapa tepuk jari, Bu? 1 jari. Kedengaran? Tidak, Bu. Iya, Bu. Tepuk 2 jari. Tepuk 3 jari. Kedengaran Ibu. Tepuk 4 jari. Tepuk 5 jari. Iya, kedengaran? Kedengaran, Bu. Maksud Ibu membuat tepuk 5 jari, 1 jari. Kalau kita sendirian menyiapkan materi ini, menyiapkan LKPD ini, maka akan terasa berat. Jadi makanya kita banyak-banyak kan? Tepuk 5 jari berarti orangnya banyak per kelompok. Jadi Ibu minta sama kalian kerjasama dan tanggung jawab. Udah gitu di dalam belajar kelompok ini harus sama-sama mengerjakan LKPD yang diberikan. Jangan ada yang curang pergi ke sana kemari seperti anak Ibu Roro ini yang biasanya. Ayo silakan anak Iya, Ibu Bu. dikerjakan anak Ibu. Iya Iya, Ibu. Bu. Iya, Bu Guru. Memang bandel nih si Roro. Udah siap anak Ibu? Siap, Bu Guru. Iya. Permisi, Ayo, Bu, di coba. belakang. Dipresentasikan dulu dari kelompok matahari. Anak Ibu Jenny, jawaban yang nomor 1 apa anak Ibu? 5 ditambah 2. 7 Ibu. Iya. Berapa? 7. Iya. Dari kelompok Roro, kelompok pelangi. Yang nomor 2 berapa jawabannya, Nak? 11 Ibu. Berapa? 11 Ibu. Iya.
Kelompok ketiga, anak Ibu Nurabadi, kelompok bulan. Berapa jawabannya, Nak? Anak Ibu Nurabadi. Saya Ibu. WC Bu tadi Bu. Anak Ibu Nurabadi. Itu tadi Bu WC. Kita lanjut kembali yang nomor 4 dari kelompok bintang. Kelompok bintang, anak Ibu Akbar. Ya, Bu. Nomor 4 berapa 9. jawabannya, Nak? 6 ditambah 9, Bu. 3. 9. Iya. Dan nomor 5 yang terakhir sekalian dari kelompok bintang ya, Nak ya. Berapa jawabannya? Akbar. 12, Bu. 3 Iya. tambah 9, 12, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, kesimpulan yang Ibu ambil di sini, yang pertama tadi itu, rawatlah tanaman yang ada di sekitar kita. Caranya setiap hari atau 2 hari sekali kita harus menyiram. Dan bila perlu sebulan itu kita harus memberikan pupuk supaya tanamannya semakin subur. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu berikan. Tetapi sebelum kita akhir pelajaran kita ini, ada tugas untuk di rumah. Ibu berikan kepada kalian tugasnya. Ini anak Ibu silahkan diambil melalui perwakilan kelompok. Kelompok matahari, silakan diambil. Kelompok pelangi, kelompok bulan, dan kelompok bintang. Iya, Ibu rasa sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan PR-nya sampai di rumah, jangan banyak main game. Iya, anak Ibu tadi Hairil yang memimpin doa. Sekarang anak Ibu gantian ya, Nak ya. Gantian anak Ibu Musda. Ayo pimpin doanya, Nak, supaya kita pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih. Ibu ucapkan kepada anak Ibu Musda dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Iya. Siang, Bu. Ya, mohon Bu Kuntum untuk stop screen. Iya, Pak. Bu telah melakukan praktik mengajar. Secara keseluruhan, ya saya menilainya sudah bagus. Ya, namun di beberapa tahapan di pelaksanaan pembelajaran ini ada beberapa yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, di kegiatan pendahuluan itu belum tampak persepsi yang maksimal ya. Persepsi yang maksimal. Terlepas dari ada tadi gangguan teknis, saya melihat memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan atau mengisi LKPD. Silakan, LKPD itu sudah menjadi standar untuk tetapi cara Bapak dan Ibu atau cara Bu Kuntum untuk menawarkan supaya siswa tertarik setelah itu ya itu kan ya belum tentu ketika kita memberikan sesuatu menugaskan kepada siswa kita dia langsung respon dengan baik langsung mengerjakan begitu saja ya tidak mungkin kan tidak mungkin apalagi tadi ada yang berkeliaran di kelas itu kan
setidak-tidaknya kalau misalnya ada yang melakukan itu, ya munculkanlah ya bahwa ya diberikan misalnya peringatan, kalau melakukan lagi diberikan punishment, hukuman, ya misalnya dia membacakan atau ditunjuk untuk mengerjakan soal nomor 1. Itu salah satu bentuk hukuman yang sifatnya mendidik misalnya. Ya, tadi siswa ada enggak diberikan kesempatan untuk melakukan respon balik, mengerjakan, setelah dikerjakan itu dibacakan, kan tidak ya? Tidak ada tadi. Bu Kuntum, enggak ada kan? Ya, Ya, Pak. itu tadi LKPD yang sudah diberikan kepada siswa itu kan ada yang dikerjakan. Walaupun tadi dibagi kelompok, ada enggak tadi siswa diberikan kesempatan untuk membacakan hasil pekerjaannya? Oh, iya Pak, lupa Pak. Iya ya. Lupa saya. Oke. Kemudian di bagian terakhir tadi hendak melakukan refleksi, menanyakan seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Eli, ya gimana? Yang mana tadi yang pelajaran yang materi yang paling disuka, apalagi yang belum didapatkan dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu ya memberikan tugas juga, tugasnya ya ini ada oleh-oleh ya untuk di rumah bisa dikerjakan gitu ya. Ya begitu caranya, tapi kalau ini ada tugas di rumah dikerjakan, kumpul boy. Itu kan ini siswanya nanti waduh bisa-bisa stres gara-gara itu ya. Nah, ini yang melanda anak saya, tiba-tiba tidak mau sekolah. Kenapa? Saya tanya, kenapa nggak mau ke sekolah? Saya disuruh hafal hadis. Saya bilang, waduh, itu kan bisa diberikan tugas kepada siswa, tidak dengan cara mengancam, tidak dengan kalau sampai 5 kali tidak dihafal, awas. Itu kan tidak mesti harus seperti itu. Ya, jadi kesannya tergantung dari kita bagaimana memberikan sesuatu itu, memberikan tugas kepada siswa kita, tetapi tidak dalam bentuk paksaan. Ya kita kan ini ada oleh-oleh ya, dikembalikan nanti, ini saya kasih, mudah-mudahan ini bisa diisi ya, nanti ketemunya nanti ya besok atau pada pertemuan berikutnya. Oke, saya kira seperti itu masukan saya, tanggapan saya, feedback saya terhadap Iya Bu Pak, Kuntum. terima kasih untuk Ibu Kuntum untuk hasil peer teaching-nya. Sudah bagus ya, tetapi saya di sini bersama Pak dosen ingin memberikan saran atau feedback dari apa yang telah ditampilkan oleh Ibu Kuntum. Saya ingatkan kembali, apabila saran itu ataupun kritikan dari kami, janganlah membuat Ibu Kuntum maupun Bapak Ibu guru yang lain menjadi patah semangat. Jadikanlah itu menjadi saran agar nanti di kegiatan berikutnya Bapak Ibu guru bisa lebih baik lagi. Nah, secara keseluruhan apa yang ditampilkan oleh Ibu Kuntum sudah bagus ya. Tetapi di sini ada beberapa yang menjadi catatan, tadi juga sudah sempat disampaikan melalui Pak dosen. Kalau dari saya di kegiatan pendahuluan untuk Ibu Kuntum, di sini saya belum melihat adanya keterkaitan antara pembelajaran yang sebelumnya, tadi tidak sempat disinggungnya, apakah ada keterkaitan antara pelajaran yang sebelumnya dengan pelajaran yang akan dipelajari peserta didiknya untuk hari ini. Kemudian untuk di kegiatan intinya seperti tadi yang disebutkan oleh Pak dosen, bahwa Ibu Kuntum di sini membuat 2 LKPD, di mana LKPD pertamanya itu tentang cara merawat hewan, cara merawat tumbuhan. Tetapi di situ pada saat setelah memberikan LKPD hanya stop sampai di situ. Kita tidak tahu ini apakah hanya sampai bilang kerjakan LKPD ya, tidak ada hasilnya, apakah peserta didiknya ini betul-betul mengerjakan LKPD-nya atau tidak. Meskipun Ibu Kuntum tidak mempresentasikan, tetapi bisa, karena mengingat waktunya mungkin ya, karena kita dibatasi oleh waktu peer teaching, bisa Ibu Kuntum katakan bilang bagaimana LKPD-nya sudah selesai atau belum, tetapi saya sampai di kegiatan akhir tidak mendengar kata-kata itu terucap dari Ibu Kuntum. Kemudian di sini kan namanya tematik ya, jadi pasti ada keterkaitan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi yang berikutnya. Nah, di sini saya lihat Ibu Kuntum belum terlihat bagaimana cara Ibu Kuntum membawa peserta didik dari mata pelajaran tadi merawat hewan sampai di kegiatan matematikanya. Jadi Ibu Kuntum tadi langsung selanjutnya kita pelajaran ini ya. Nah, kan di situ Ibu Kuntum bisa mengaitkan. Tadi ada sempat saya lihat ada gambar dari peserta didik
Nah, di situ bisa Ibu bilang ada 5, kan ada 5, ada 6 ya, kalau tidak salah tadi gambarnya. Nah, bisa Ibu Kuntum di situ menjelaskan bahwa angka 6 itu juga ada di dalam garis bilangan, karena saya lihat yang diambil adalah materinya garis bilangan. Nah, jadi antarlah peserta didik untuk melangkah ke materi pada bidang studi yang lain, tetapi masih ada keterkaitan antara bidang studi yang sebelumnya. Jadi seperti itulah tematik, jangan langsung awalnya anak menghadap ke atas, sisinya menghadap ke atas, langsung dibalik saja begitu, tetapi harus ada cara atau pengantar bagi peserta didik itu bahwa kita akan beralih ke pelajaran yang lain. Meskipun dalam tematik itu Bapak Ibu guru jangan menyebutkan, kecuali di kelas tinggi matematikanya yang terpisah, ya. Jadi jangan menyebutkan bahwa kita ini mau belajar IPA, kita ini mau belajar bahasa Indonesia, di tematik itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu guru, tetapi antarlah peserta didik menuju ke materi yang berikutnya. Nah, untuk yang di kegiatan, jadi agak ada beberapa ya Bu Kuntum. Kemudian untuk di pelajaran matematikanya tadi kan yang diputar itu untuk di materinya adalah penempatan angka pada garis bilangan. Ya Bu Kuntum? Iya. Nah, kemudian sempat saya melihat di LKPD yang Ibu Kuntum tampilkan itu adalah penjumlahan bilangan pada garis bilangan. Jadi di sini andaikan Ibu Kuntum memberikan pengantar, memberikan kepada peserta didik pengantar cara menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan, itu nyambung. Tetapi saya lihat di sini materinya baru posisi angka pada garis bilangan. Nah, andaikan LKPD-nya Ibu Kuntum nanti, kan itu garis bilangan ada panjang. Jadi bisa garis bilangannya kayak lompat 2, tetapi ada angka yang disembunyikan. Jadi sesuaikanlah dengan materi yang Ibu Kuntum berikan dengan LKPD atau evaluasi yang nantinya Bapak Ibu guru akan berikan ke peserta didik. Berbeda kalau nanti dalam keadaan pengayaan. Kalau pengayaan kan itu tingkatannya pasti agak lebih tinggi, bisa Ibu Kuntum masukkan sesuai dengan yang LKPD tadi Ibu Kuntum paparkan. Jadi begitu ya, jadi untuk LKPD-nya yang kedua, karena yang tadi sempat saya lihat itu adalah posisi bilangannya ya, Bu Kuntum pada garis bilangan. Jadi nanti kalau untuk pemberian tugasnya atau LKPD-nya bisa posisi itu ada banyak garis bilangan, karena kalau di kelas 3 ya ini. Kelas ya seperti itu. Iya. Jadi Dibuat seperti tadi itu. lupa, Bu. Iya, Ibu. Kemudian sama seperti yang disampaikan oleh Pak dosen, buatlah sehingga apa yang diberikan ke peserta didik di LKPD itu lebih menarik. Dan juga untuk di penutupnya, sudah tadi disampaikan oleh Pak dosen, pada saat refleksi, janganlah Ibu Kuntum yang tetapi adakanlah timbal balik kepada peserta didik, menanyakan tentang apa yang dipelajari hari ini. Oke, apakah menyenangkan ataukah bagaimana? Biarkanlah peserta didik berpendapat, karena tujuan kita adalah memberikan ilmu kepada peserta didik, memberikan pengalaman kepada peserta didik terhadap harinya mereka di sekolah, apakah menyenangkan ataukah tidak. Kalau dari saya itu saja Pak, terima kasih dan luar biasa untuk Bapak Ibu guru yang sudah tampil 2 orang ini, Ibu guru ya, yang 2 orang ini tetap semangat untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih Pak, itu saja.